Anda seberapa setuju atau seberapa tidak setuju bahwa ini hubungannya semakin menjarak? Betul, pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong adalah manifestasi dari kian berjaraknya Prabowo dan Jokowi. Kita lihat ya, hubungan antara Pak Jokowi dan PDI ini kan sudah, kalau saya kesumat ini karena udah personal. Gajah kecil harus menghitungkan bahwa PDI Perjuangan ini mewakili ceruk besar, yaitu adik yang ada di luar, atau bisa kita bilang oposisi. Ya, karena lagi-lagi Pak Jokowi punya kepentingan membesarkan gajah yang makanannya rumputnya rumput banteng juga. Ya, maksudku gitu. Ya. Iya, Oke, benar. oke. Tapi kita bicara ya hal lain ya, Bel. Oke. Soal inilah, awalnya gini, belakangan ini wajah Pak Jokowi dan wajah Pak Prabowo kerap dicap atau divonis bahwa jarak di antara keduanya sudah makin renggang, terutama soal ketika Pak Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi. Sebelum nanti kita masuk ke PDI gimana? Iya. Anda seberapa setuju atau seberapa tidak setuju bahwa ini Hubungannya semakin menjarak? Betul, pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong adalah manifestasi dari kian berjaraknya Prabowo dan Jokowi. Ya, kalau saya menduga ya, apalagi dengan aktor-aktor yang bermunculan pasca putusan itu. Yang notabene menuding Pak Prabowo ini tidak selaras dengan semangat penegakan hukum. Ya, ini kan kuat, dan kita lihat aktor-aktor ini aktor-aktor yang sebenarnya berkelindan dengan jejaring relawan Pak Jokowi. Dan ini cukup keras kita lihat, cukup banyak, karena memang Tom Lembong dan Hasto ini kan semacam upaya penegakan hukum di zaman Pak Jokowi. Jadi ketika ini diberikan amnesti abolisi, ini dianggap semacam mematahkan apa yang jadi legacy Pak Jokowi kan. Nah, kemudian muncul aneka spekulasi ya. Kemudian ada One Piece lah, ini ada yang mengekskalasi lah kan gitu. Daerah bahkan dalam tanda kutip, bahkan saya lihat ada beberapa media yang ngangkat dari Pati ke Istana ini. Jadi ada kepanasan di daerah ini, walaupun sebenarnya bisa saja dibesar-besarkan. Ya, tapi saya menduga ada banyak Sadewo Gate ini. Ya, cuman end game-nya seperti apa? Kan sulit juga kita membayangkan bahwa ada kalau kita sepakat tadi kan kondisi politik stabil, ekonomi yang mungkin ada sedikit riak ya. Kondisi ekonomi di Pati dicoba dibawa ke nasional, kemudian diekskalasi sedemikian rupa yang notabene nggak organik misalnya untuk melegitimasi Pak Prabowo. Pertanyaannya siapa yang diuntungkan dari proses legitimasi itu? Sehingga orang mulai membaca ini tentu liar. Ya, karena kalau kekuasaan 01 bergetar ini ya, kemudian terancam ya, konstitusi kita ya yang jadi ban serep adalah wakil. Sehingga itu spekulasi yang semestinya diluruskan juga di ini. Sehingga kalau enggak spekulasi itu akan terus ada. Bahkan ya, agak serem juga spekulasi lu nih. Ya, bahkan orang kan coba membayangkan ini ada semacam pemanasan. Pemanasan untuk Pilpres 2029. Kan ketika kasus Gibran kasus ijazah ini kan dikaitkan dengan ada yang partai A kan misalnya untuk menunggangi ini. Kemudian juga orang terbaca terhadap permainan-permainan patron-patron dalam tanda kutip ekonomi ya, yang bergeser, yang kemudian ada media menyebut dari naga ke haji, ya. Ada yang tentu nggak suka, yang rezim lama cenderung suka ke naga. Tentu Pak Naga ini ke Pak Jokowi, ya, kemudian SOR misalnya, dan kira-kira kalau ngomong ke Budi, kayaknya kita SOR zaman Budi nih misalnya kan. Tapi ini kan sekali lagi wacana isu, ya. Tentu siapa yang mau coba dibenturkan? Kalau yang dibenturkan adalah misalnya terjadi eskalasi pasca Tom Lembong ini, kemudian mengakhiri masa bulan madu Prabowo dan Jokowi, kemudian mulai pemanasan antara Jokowi dengan Gibran misalnya, kemudian dieskalasi dengan siapapun, isu-isunya ada Kang DM kan, yang banyak udah mulai konten. Ini kemudian terbaca, ini kan pasti kalau saya biasanya ya, apalagi di era pemilihan langsung kita, Pilpres di periode kedua kan cukup kokoh.
Kalau kita lihat tadi PCO ngomong kan masih 80% ya tingkat approval rating ya. Walaupun ada penurunan sedikit ya. Saya pikir kalau tingkat approval rating kuat Pak Prabowo, maka beliau akan menganggap ini sebagai ya game changer lah. Untuk bisa memilih seperti waktu itu Pak SBY bebas memilih dari JK pilih ke Budiono. Kemudian dari Pak Jokowi dari JK pilih ke Maruf Amin. Saya pikir ini kan secara hitungan kalkulasi politik, saya pikir langkah Gibran masih panjang. Ya. Masih panjang untuk diasah, kemudian diperkuat, dikawal candra di muka Pak Prabowo. Apalagi kita yakin semua, kita bersepakat Prabowo ini kan akomodatif. Nah, cuman memang sikap akomodatif ini kan tentu akan terganggu ketika anasir-anasir di luar yang berkembang seakan-akan ada benturan ya, kemudian diekskalasi terus isu ini. Anda melihat itu nggak? Saya melihat malah banyak. Tunggu. Anda melihat memang faktanya memang mereka banyak anasir-anasir ini ya. Anasir-anasir bahkan pasca kasus Tom Lembong itu kan coba dihajar tentang supremasi Pak Prabowo ya. Soal penegakan hukum itu kan sangat keras itu. Dan itu notabene dilakukan oleh orang-orang yang berkelindan dengan jaringan relawan Jokowi. Maksudnya mengkritisi keputusan politik amnesti abolisi itu. Amnesti abolisi, dan tentu isu ini kan merembet ke banyak hal. Jadi kalau saya ini terlalu dini untuk dikalkulasi oleh, kalaupun misalnya dugaan secara imajinatif tadi ini betul sudah berakhir bulan madu dan sudah mulai running untuk 2029. Saya pikirnya harus dikalkulasi betul-betul. Khususnya Ikram, untuk Solo ya. Masih nanya tentang kalkulasi dan imajinasi Bang Ikram tadi. Kan kerugian bagi Pak Prabowo jika dia ingin menjauhi Pak Jokowi. Karena dalam sisi elektoral, Gibran yang banyak membantu dia pada periode pertama. Iya, faktanya kan kita bicara hari ini. Ini kan rezim pemerintahan sudah berjalan ya. Di rezim pemerintahan ini kan tolak ukurnya adalah approval rating. Approval rating mungkin ada beberapa survei. Kalau di kita memang yang disurvei tingkat kepercayaan, lebih ke personal ya. Kepersonalnya sudah terlihat ada disparitas. Di mana Pak Prabowo ini cukup kokoh, 82% kalau nggak salah. Dan ada selisih 15% dengan Mas Gibran. Ya, itu 60-an tadi ya. Ya, dan di semua survei biasanya memang hukum besinya nggak mungkin ada wakil sama dengan presiden. Itu selalu di bupati pun, di gubernur pun selalu pasti wakil di bawah itu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Hampir nggak ada yang wakil di atas. Itu jarang sekali terjadi. Habibie Soeharto? Itu kan nggak ada survei waktu itu. Lanjut Bang Ikram. Lembaganya belum terbentuk. Belum ada. Bercanda lanjut Bang. Tapi selisihnya kalau kita lihat ini sudah terjadi disparitas di atas 10% ini kan menurut saya harusnya yang mendapatkan limpahan elektoral dari persepsi positif Pak Prabowo adalah Gibran. Karena dia adalah yang melekat di badan kepemimpinan, kepresidenan kan. Kalau menteri kan tentu terlalu jauh, apalagi partai-partai politik. Tapi tentu variabelnya tadi kan nggak tunggal. Ada banyak variabel, ada banyak indikator ya. Kemudian menyebabkan itu. Tapi kalau kita lihat, ini kan dua pilihan. Apakah ini terjadi eskalasi dan terjadi pembelahan dan pertarungan dari awal ya, atau kalau memang niatnya, dan kalau saya lihat juga harmonis kan sebenarnya Pak Prabowo dengan Gibran. Pak Jokowi dengan Gibran sangat harmonis. Tapi kalau ini tidak diredam, faktanya periode kedua presiden yang menjabat pertama ini bagi dia game changer aja. Dia kalau makin kokoh dia bisa milih siapa aja. Di sini posisi Gibran dan Pak Jokowi menjadi menentukan untuk memastikan bahwa memang pelanjut estafet ini ya Gibran. Tergantung tadi kalkulasi apakah seberapa besar bargaining Jokowi Junto Gibran untuk membuat hal itu tidak bisa ditolak Pak Prabowo ketika ada di atas mejanya di menjelang 2029 kan? Iya, diskusi kita mulai tegang. Akademik. Kita kembalikan ke Prof. Ini menarik karena ini Pak Prabowo baru 8 bulan loh di pemerintahan. Enggak dia nih yang udah 2029 aja kacau nih orang. Enggak karena saya paham dia ngomong gitu. Supaya kita cepat kerja. Ayo dong, kita butuh sudah. Gitu kan. Kata Gibran, bener juga aku harus mulai ukur nih. Pesan survei. Gini,
Bud. Dalam banyak hal kalau bicara soal formasi tadi pilihan tadi ya berpasangan ya dalam khususnya pilpres ya capres cawapres itu saya kira ada banyak variabel ya. Opini publik, dinamika publik juga menentukan ya. Dinamika politik dalam arti politik elektorat itu sangat menentukan. Saya setuju itu ya. Artinya kan kita udah berdemokrasi pemilu langsung itu udah lama berperiode lebih 4 kali 5 kali mungkin ya. Nah artinya kesalahan dalam memilih pasangan itu sangat fatal biasanya ya dan keberuntungan ketika dia sudah memilih dan tepat pilihannya, nah itu bisa menjadi ujung kemenangan. Rumusnya kan juga salah satunya itu. Tetapi juga begini, dalam konteks pilpres itu kan ada dua sisi ya. Satu, presiden itu sendiri yang menentukan pasangan, bisa partainya kecil bisa rendah. Kecil itu contohnya ketika masa awal SBY periode pertama partainya masih kecil. Tapi dia berani milih Pak Budiono. Karena apa, legitimasi dia kuat. Nah Pak Prabowo ini kan partainya udah lumayan. Artinya papan atas lah ya. Enggak dong, Pak SBY milih Pak Budiono setelah Partai Demokrat 20% ke atas, Mas. Tapi kan waktu itu kan pemilu berikutnya pada waktu bersamaan ya. Enggak dong, kan pemilunya enggak serentak, Mas. Pemilu legislatif dulu. Iya. Tapi intinya apa dalam konteks ini presiden itu sendiri kalau dia powerful dia punya banyak pilihan loh. Nah, tapi kan biasanya dalam konteks koalisi juga, apalagi model kayak Pak Prabowo ini, kan dia berusaha mengakomodasi. Nah, di sini kan ada opini-opini dari para elit. Ya, nah sejauh mana misalnya Gibran itu diterima, misalnya seandainya peluangnya untuk masuk lagi ya di periode berikutnya. Karena apa? Karena saya kira pimpinan-pimpinan partai ini punya target juga gitu loh. Dan kalau kita lihat kan juga ada resistensi juga. Misalnya contoh yang paling sederhana lah, PDI Perjuangan misalnya itu kan luar biasa paling kenceng kan gitu. Nah belum lagi mungkin ada juga yang merasa belum sejalan. Ini pertanyaanku langsung straight to the point, mengembalikan Hasto ke ranah publik dan kemudian ditangkap kesempatan itu oleh Ibu Mega dengan menjadikan kembali sekjen. Pertama, apakah membuat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo makin renggang? Satu. Yang kedua, Pak Jokowi sebenarnya happy apa enggak dengan situasi seperti ini? Dua. Dan ketiga, buat PDI Perjuangan, apa dampaknya secara politik, baik elektoral ataupun kekuatan politik? Begini, dalam konteks kembalinya Pak Hasto ya, artinya dapat dari pemaafan atau itu ya dari Prabowo. Saya kira itu kan bentuk dukungan politik apresiasi ya kepada PDIP dan juga kepada Mas Hasto ya. Dari Presiden Prabowo ya. Nah, tapi selain itu saya kira jejaring atau katakanlah lingkaran ya, kedekatan politik antara PDIP dengan Gerindra dan juga Pak Prabowo dengan Bu Mega itu makin erat, Bud. Nah, ini kan tentu saja Pak Prabowo dengan Bu Mega. Iya, ini kan tentu saja automatically ya energinya atau orbitnya makin ke arah ini ya Tengku Umar kan gitu, kira-kira gitu. Daripada ke Solo kan gitu. Apalagi makin sunset lah, cahaya Solo agak lebih sunset lah. Iya, apalagi jarak antara Hambalang dengan Tengku Umar itu lebih dekat dibandingkan Hambalang ke Solo gitu loh. Ya walaupun dekat jauh itu dipolitik relatif ya Bud ya. Tapi itu. Nah, belum lagi misalnya saya kira Pak Prabowo itu harus diingat. Jadi nggak hanya presiden saja, dia itu pendiri dan pimpinan partai. Dan dalam konteks ini ya, saya kira Mas Gibran gitu ya, Pak Gibran ini dan juga Pak Jokowi sampai hari ini kan ada partai namanya PSI. Tapi kan PSI belum masuk partai menengah dan atas ya, belum menjadi partai parlemen. Mungkin akan beda ceritanya gitu ya. Kalau PSI ini tumbuh juga gitu loh, dengan juga artinya akan memperkuat basis positioning. Buat Pak Jokowi munculnya dan kembalinya Mas Hasto memperkuat squad PD Perjuangan itu untung apa rugi, Mas? Ya menurut saya secara pribadi dan juga bagi partai yang dia mau besarkan ya PSI. Pertama soal terkait pribadi ya. Masuknya Mas Hasto ini ketika diproses dalam proses hukum, terlepas apa katanya ada skenario apa tidak, kita anggap saja begitu. Tapi kan Mas Hasto ini masuk di era di mana akhir masa kepemimpinan Jokowi, dan sebelum masuk masih ingat ya, sebelum masuk ke proses itu sangat kritis ke Jokowi, sangat kritis. Masuknya itu di bulan ini Mas, udah Pak Prabowo Mas masuk penjara. Iya, tapi proses hukum tuntutannya saya kira udah lama. Tapi intinya Mas Hasto ini kan waktu itu bahkan mungkin menjelang itu sangat kritis sekali gitu, sehingga positioning Mas Hasto ini kan face to face dengan Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Ya. Nah ini jadi ketika Hasto keluar, logika politik kan mengatakan berarti Hasto tidak salah dong.
Lah kalau tidak salah berarti yang menganggap salah yang salah kan gitu logikanya. Nah sehingga apa? Politik kan selalu zero sum game ya, 100%. Kalau kita bagi, kalau sini dapat 30, sana tinggal 70, sini 60, sana tinggal 40 kan gitu. Jadi nggak bisa angkanya sama. Jadi ini juga saya kira secara tidak langsung jelas-jelas tidak menguntungkan Pak Jokowi kan gitu. Nah tetapi kita kan yang jadi misteri kan gini. Pidatonya Mbak Puan gitu ya kadang hidup itu ada cinta segitiga gitu kan. Yang kemarin tuh pidato di parlemen. Ya walaupun kadang sedih ya harus kita jalani kan gitu. Ya harus move on gitu. Nah pertanyaannya apakah sudah move on apa enggak kan kita tidak tahu juga gitu loh. Ya kan? Nah di sini juga ini politik elit Bud, politik elit. Tapi masyarakat juga melihat ya. Karena apa? Pemilih itu kan melihat ini kan simbol-simbol semua. Satu simbol tokoh, kedua simbol dinasti politik, tiga simbol partai. Kan gitu. Jadi Gerindra ada gitu ya, PDI Perjuangan ada, dua-duanya partai besar kan gitu. Ada katakanlah tokoh politik baru namanya Pak Jokowi kan gitu. Selain itu kan ada politik yang lain juga ya. Ada Demokrat, ada Mas Ahaye, ada Pak SBY juga dan belum yang lain-lain gitu loh. Fokus dulu ke PDI dan Pak Jokowi dan ini trio Pak Jokowi, Bu Mega Pak Prabowo dan PDI ini. Ini gue pengen minta analisa lo nih. Dari 3 pertanyaan gue tadi, relasi hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo gimana? Pak Jokowi kira-kira menikmati apa enggak? Atau justru sebaliknya? Dan ketiga bagi PDI Perjuangan, apa dampaknya nih kembalinya Hasto ke dalam skuad dengan produk-produk derivatifnya atau produk hilirisasinya adalah misalnya kita lihat Bambang Pacul, kemudian Said dan Oli Dondo Kambe harus terdepak dari posisi ketua DPD baik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Ini kan kalau bisa kita anggap 3 orang ini secara politik ya lebih dekat dengan misalnya kubu Mbak Puan gitu misalnya. Anda bacanya gimana? Ya, memang kalau saya itu pertimbangan strategi saja. Ya. Karena kalau kita lihat kan kecenderungan dari faksionalisasi di PDI, Mbak Puan ini kan kita bisa lihat sangat akomodatif. Tentu akomodatif ini kepentingan partai politik ya. Kemudian menghidupkan potensi-potensi parpol ya, apakah di dalam rezim atau di luar. Kan kalau kita lihat konteksnya di Jawa Tengah aja. Jawa Tengah ini kan pukulan berat bagi PDIP. Pilkada kemarin juga di pilkada kemarin, kemudian di Pilpres ya. Bagaimana di kandang banteng Jokowi terbukti secara meyakinkan mampu masuk ya dan kemudian bukan merobohkan ya tapi minimal mengacak-ngacak kandang banteng ya. Walaupun secara kita lihat ya hubungan antara Pak Jokowi dan PDI ini kan sudah kalau saya kesumat ini karena udah personal. Dan Bu Mega ini kan kalau makin personal kan kita tahu ya sama Pak SBY juga berat. Pak Jokowi ini kan sudah sangat personal. Apalagi kalau kita lihat, apalagi kalau saya baca data Kompas terkait pileg kemarin ya, banyak dapil-dapilnya PDI itu beririsan dengan dapil-dapil PSI yang mengalami peningkatan. Jadi di satu sisi ada peningkatan di PSI dan ada penurunan di PDI. Artinya kan ada upaya mentarget pemilih ceruk pemilih PDI ya. Dan saya pikir sah-sah saja dalam dalam strategi politik karena mau nggak mau kultur politik Pak Jokowi adalah PDIP ya kan, kultur dia dibesarkan warnanya adalah warna PDI, warna marhain itu ya. Cuman sekarang warna itu termanifestasi bukan lagi di banteng tapi di gajah kecil ini yang katanya akan tumbuh besar. Kalau tumbuh besar artinya kan dia merebut ceruk pemilih PDI. Makanan harus pas. Apa yang dimakan? Itu misalnya asumsi lu adalah pemilih dan kalau tumbuh besar Jateng berarti kandang banteng versus kandang gajah dong. Tapi asumsi itu nggak bisa dielakkan karena memang faktanya ada histori itu. Tapi catatannya adalah kalau PDI kita merujuk ke lempar bahasa antara PDI dan Pak Prabowo bahwa ini hubungannya adik kakak kan. Tapi adik kakak itu kan kadang ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, ini kan artinya pilihannya terbuka. Mau justru kita paling sering ribut di rumah itu sama kakak atau sama adik kita, Bos. Ya kan? Tapi hubungan adik kakak ini secara konkret ya tentu
Pak Prabowo memvaluasi politik PDI ya, kemudian mungkin bisa jadi penyeimbang di luar, itu sudah ada secara konkret pendekatan-pendekatannya, termasuk secara politik pemberian amnesti. Ya. Itu kan satu, ya, pemberian amnesti. Kemudian saya dengar duta-duta besar sudah ada juga kayaknya dari Ya, sudah dilantik. Ya, sudah. dari kader-kader PDI. Duta besar kita di Roma itu kan PDI ya, Bang Juni Mart Girsang. Ya, walaupun duta besar itu kan lebih ke negarawan ya. Ketika dia jadi duta besar dia tidak mewakili satu warna. Menurut Anda Pak Budi Gunawan itu representasi PDI apa bukan? Ya kalau kita lihat hubungan, cuman memang Ada yang bilang PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perorangan. Bukan perjuangan. Bang. Nah, kalau secara perorangan dengan secara institusi kan kita lihat hari ini belum dianggap bagian dari keterwakilan secara institusional PDI. Jadi kita bisa menganggap kalau misalnya duta besar ini tidak divaluasi sebagai tukar tambah kepentingan, ya, karena memang duta besarnya kan negarawan, kan? Berarti posisinya masih di luar. Kalau di luar harus diingat, gajah kecil harus menghitungkan bahwa PDI Perjuangan ini mewakili ceruk besar, yaitu adik yang ada di luar, atau bisa kita bilang oposisi. Sedangkan gajah kecil yang akan tumbuh besar ini akan berebut ceruk yang sama dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan itu kan juga harus dihitung. Ya, kalau kita menganggap kotel efek itu ada, kan gitu ya. Dan kuat untuk 2029. Jadi itu satu catatan. Kalau saya pikir hubungan dengan Pak Prabowo pasti ada konsekuensi. Karena saya nggak yakin kesepakatan yang sudah dibangun itu hanya sebatas amnesti dan duta besar. Saya pikir pasti ada hal lain yang mungkin mengganggu Pak Jokowi. Akan mengganggu Pak Jokowi. Ya, saya pikir ini yang harus intelijennya harus cepat membaca dan kemudian menata ulang misalnya permainan politiknya kan. Ya, itu apa Ikram. Saya kira nggak hanya dua itu ya kecenderungannya. Kita kan sudah lihat ya beberapa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo kan sesungguhnya sudah sedikit geser, Bud. Ya, contoh misalnya ya alokasi ya untuk IKN misalnya. Terus kemudian beberapa kebijakan terkait PSN yang di masa Pak Jokowi itu kan fix. Karena ini kaitannya dengan tadi gesernya dari 9 naga apa 9 yang lain kan gitu. Nah ini semua saya kira juga bagian dari yang akan kita lihat ke depan ya, dan itu saya kira juga ini menyangkut resources ya yang dimiliki, intangible resources lah ya, network atau apapun bahasanya, atau bahasa Bung Ikram tadi nilai valuasi ya dari semua yang sudah pernah dimiliki atau pernah berjejaring ya oleh dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya kira juga perlu menentukan pilihan juga karena kan gini, politik itu kan walaupun kita berteman berkawan gitu, prinsipnya masih sama, zero sum game kan gitu. Nah Mas, pertanyaanku zero sum game tuh ya simpel tadi, kalau ini barangnya cuma 100 ya harus dibagi. Iya kan gitu bisa dapat yang dominan. Dengan kembalinya Hasto, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan gini, ini kan artinya Hasto kembali ke PDI sebagai sekjen yang ada di samping ibu, berarti ibu dan PDI dan Hasto akan meramu formula yang kurang lebih sama. Aksi politiknya kurang lebih sama. Kan orang yang sama, formula yang sama mengharap hasil yang berbeda kan rata-rata tidak begitu gitu kan. Dalam konteks politik, apakah ini sebenarnya menguntungkan nggak untuk Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebenarnya? Karena lagi-lagi Pak Jokowi punya kepentingan membesarkan gajah yang makanannya rumput banteng juga. Ya, saya maksudku gitu. Ya, saya jawab secara eksplisit ya. Kalau dengan Pak Prabowo bisa peluangnya menguntungkan. Kenapa? Karena tadi kakak adik. Jadi ada semacam dalam tanda petik ya kesepakatan politik dan ideologis ya, peran yang bisa dimainkan oleh PDI maupun Gerindra kan gitu. Bu Mega dapat dukungan politik langsung. Ya, selesai lah persoalan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini pembicaraannya udah nggak perlu dibicarakan secara serius gitu, udah ngerti semua. Ya kan PDI juga di Kongres langsung mengganjar langsung kontan kan harganya kan. PDI Perjuangan mendukung Pak Prabowo langsung. Iya, harganya kontan. Artinya soal itu pasti, tetapi tentu saja gitu ya kedekatan keduanya, jangankan kedekatan duanya, rekonsolidasi gitu ya. Infrastruktur PDI Perjuangan di bawah Bu Mega yang kemarin gitu ya. Itu tentu saja sangat tidak menguntungkan Pak Jokowi, kalau tidak mengatakan akan sangat-sangat merugikan Jokowi kan gitu. Kan Kenapa? Kenapa? Lah, pola Hasto ini kan kita sudah ingat ya.
satu sangat strict, ideologis, kaderisasi, selalu dipersoalkan Jokowi ini kader apa bukan, kader yang mana dan seterusnya, ya kan. Nah ini juga saya kira akan mendowngrade reputasi Pak Jokowi kembali. Kenapa? Karena di mata kalau kita lihat ya narasi-narasi yang sebelumnya kan gini, Bu Mega kan pernah ngomong ini Pak Jokowi ini kasihan kalau nggak ada PDI dan seterusnya, misalnya begitu kan gitu, ya kan. Dan Bukankah PDI makin galak sama Pak Jokowi makin menguntungkan Pak Jokowi, Mas? itu dulu kan situasinya udah berbeda juga kan gitu, situasinya udah berbeda. Nah terus berikutnya juga kalau kita lihat juga Bud, kan dalam konteks politik PDI Perjuangan gitu ya, nilai seorang kader posisi politiknya itu tentukan dalam struktur, ya. Jangankan Pak Jokowi yang entah kader apa bukan itu persoalan perdebatan ya. Yang pernah jadi kader dan pengurus partai misalnya Komandan Korea Mas Bambang Pacul kemudian tidak masuk dalam struktur karena dianggap merangkap itu tadi ke daerah. Ya itu aja kemudian kan menjadi powerfulnya menjadi pertanyaan kan gitu. Nah, legitimasinya menjadi pertanyaan gitu. Artinya Justru itu. loh, ini orang-orang yang dekat dengan Mbak Puan kok dipreteli kira-kira kan gitu. Nah, ini model kultur budaya politik partai kayak PDI Perjuangan seperti itu. Lebih kuat atau Ya, lebih lemah menurut Anda? Secara konservatif kepartian lebih kuat jelas. Tapi kan justru partai konservatif tuh kelemahannya nggak market oriented itu teori. Ya bergeraknya di merumput. Ibaratnya gini lah, dia kuat merumput gitu ya di situ, tapi area padang rumputnya nggak nambah-nambah gitu. Oh iya, ujungnya kan sebenarnya kuat atau nggak kuat, kekuatannya ada di hasil pemilu, Bang. Iya, maksud saya arenanya ekspannya juga ada kemungkinan bisa nggak nambah kalau terlalu konservatif kan gitu. Nah bagi Pak Prabowo ini dapat kawan gitu ya, dapat dukungan dia tidak di dalam tapi sahabat kan gitu, yang kemudian bisa saya kira menjadi alternatif untuk mensupport kekuasaan dan pilihan-pilihan politiknya. Bagi Pak Jokowi, bagi gajah gitu ya. Nah, space-nya ini agak repot kalau dua-duanya ketemu terus kan gitu. Ya Gerindra PDIP makin lengket. Ya kan Pak Jokowi yang saya kira menurut saya makin space-nya, ruang geraknya makin sempit kan. Berat ya. Gitu. Bang, gimana Bang? Gua lu udah selesai belum? Coba lu komentar dulu lah. Enggak, kalau gua coba ini Prof. Ya. Kita membayangkan ada sebentuk lain selain zero sum game tadi, game teorinya tadi. Kan kalau game teori kalau lu 1 berarti gua 0. Kan logikanya gitu. Tapi ada ini logika dalam politik elektoral. Dalam politik elektoral. Landslide lah. Ya. Winner takes all. Ya, dalam ruang lingkup penelitian itu kan pernah ada penelitian namanya prisoner dilemma. Ya, itu ada di filmnya tuh Batman, tahu nggak? Yang ada 2 kapal, dikasih satu remote di sini untuk hancurin kapal yang ini. Yang ini kasih remote untuk hancurin ini. Siapa yang akan hancurin? Ternyata dua-duanya nggak ada. Dua-duanya nggak ngancurin. Bisa kasusnya nggak zero sum game. 0-0. Mungkin ini kita imajinasi. Karena PT kan udah nggak ada. Jadi kemungkinan akan banyak. Mungkin aja ini karena udah terjahit ya. Tentu senternya adalah Pak Prabowo. Di sini ada Pak Jokowi, di sini PDIP. Yang akan menentukan adalah elektabilitas ke depan. Ini kayaknya kalau kita bareng-bareng Pak Jokowi, Mas Gibran misalnya, bisa kalah kita ini. Kita harus buka potensi peluang misalnya. Atau misalnya juga ke Bu Mega. Kalau kita paksa ini nggak bisa ini. Ternyata elektabilitas Jokowi makin paten. Ini kan dalam keadaan itu zero sum game bisa aja kita membayangkan nggak ada. Semua legowo di atas kearifan Prabowo Subianto. Kalau itu kata orang sudah sesuai Pancasila. Mufakat dulu, setelah itu musyawarah. Ya. Sepakat dulu, hasilnya dulu ya. Ini tadi kan bahas amnesti, gue agak geser lu dikit nih. Ini gue jadi teringat statementnya si Prof Jimli yang kemarin Bang. Ya kan? Dibanding kasak nih kembali ke Pak Prabowo dan wakilnya. Dibanding kasak kusuk ya moderator Bang Budi. Dibanding kasak kusuk ya udah Wapres ditetapkan saja, yang maju biar presiden gitu ya. Jadi Wapres nanti ditunjuk presiden, ditetapkan oleh MPR. Jadi orangnya presiden, nggak perlu kasak kusuk. Lu gimana Bang melihat? Sebenarnya ide Pak Jimli. Ide itu nggak lazim dalam tatanan demokrasi. Bahkan prosesnya banyak hal ya. Kayak di Filipina presiden sendiri dipilih, Wapres sendiri dipilih. Sama-sama pemilu langsung. Sama-sama pemilu langsung. Jadi kita harus menutup semacam asumsi untuk membayangkan ada pemilihan di luar jalur demokrasi. Dan demokrasi kita harus sepakati juga bahwa definisinya harus langsung. Kalau nggak langsung kita semacam
ada langkah mundur gitu ya. Dan saya dalam segi ini ya sebagai pemerhati dengan Pemerhati sekaligus pemain ya kan. ini nggak sepakat dengan konsep itu karena marwah demokrasi kalau menurut saya manifestasinya harus demokrasi langsung. Di mana yang berdaulat adalah rakyat. Ya, itu jangan diambil. Lama-lama kalau wapres kita ambil, besok 01 juga bisa diambil gitu. Oh itu langkah awal dulu Iya, kan. bisa-bisa aja. Bisa Kalau udah dua-duanya ya sudah pilkada juga oleh DPRD gitu ya Kram ya. Bahkan banyak yang mulai coba main-main ini, katanya gubernur juga mau coba karena dianggap perpanjangan pemerintah presiden. pusat kan gitu. Jadi saya pikir jangan kita tarik ulur juga. Kalau saya sama guru saya konsisten bahwa definisi demokrasi Siapa gitu. guru lu? Oh, Abdul Jarvi. Ya. Bukan, gini, saya harus klarifikasi lebih dalam lagi. Jangan salah paham. Gini, demokrasi di Indonesia itu kita menikmati dan melihatnya baru pada level demokrasi elektoral. Banyak kelemahan demokrasi yang lain yang muncul ya. Kebijakan. Banyaklah non elektoral itu masih belum sepenuhnya. Belum struktur masyarakat kita juga yang masih feodal dan seterusnya. Jadi kalau hal yang tipis dari demokrasi itu diambil, apakah Indonesia akan demokrasi lagi? Saya menjadi skeptis. Makanya fondasinya tetap fondasi demokrasi elektoral yang harus kita jaga. Itu prinsipnya. Yang harus dipilih langsung gitu ya. Iya, paling enggak mengajak rakyat belajar berdemokrasi juga. Gitu ya. Terlepas elit kok begini ya, pelan-pelan lah kita tata pelan-pelan gitu lewat seleksi di partai, lewat ini kualitasnya dan Jadi silakan berinovasi, silakan berkreativitas, tapi baseline bare minimumnya adalah demokrasi langsung. Iya, itu. Apa kemarin bahasanya Bang Rey? Kenikmatan masyarakat ini memilih langsung pemimpinnya. Kalau kenikmatannya diambil nggak ada nikmat apa-apa lagi. Iya, satu-satunya kenikmatan yang tersisa adalah memilih langsung. Faktanya begitu. Iya, kalau itu pun diambil, apalagi kenikmatan rakyat, ya kan? Nonton sirkus ijazah kan gak enak juga. Sedangkan demokrasi elektoral kita juga masih banyak catatan. Kan demokrasi proporsional kayak begini kan hanya 1 dari 24 rumpun sistem pemilihan. Dan saya pikir banyak yang harus perlu kita kaji. Termasuk penyederhanaan dapil kalau untuk DPR kan. Pemilih pendahuluan kan saya pikir banyak yang perlu kita diskusikan ketimbang harus mundur. Gitu. Mengambil hak atau kedaulatan publik tadi. Oke, paten lah. Mantap. Udah. Gila udah lama juga ya. Jam 23 menit. Kita 2 topik nih kita belajarin 2 supaya penonton nontonnya nggak pusing. Tapi intinya gitu loh. Tapi terakhir, dengan menurut lo dengan komposisi PDI yang sekarang balik ke PDI lagi nih. Iya. Artinya Puan nggak punya kuku politik lagi atau inilah kemenangan kubu Prananda? Ya. Pertama gua harus membela diri dulu karena di downgrade terus dari tadi kan. Sebenarnya gua mau ngambil bukan hanya sebagai konsultan, tapi juga berdiri sebagai anak bangsa ya. Yang ingin juga pijakan agak tinggi. Iya, demokrasi kita berkualitas karena pekerjaan nggak kurang. Betul, kan? betul. Masih ada ini kan. Kalau aku justru kurang. Aku berjuang karena walaupun agak anak serat bangsa dan pekerjaan. Catatan gua sebenarnya dalam konteks ini kan ruang manuver bukan hanya ke PDI. Saya sepakat tadi sama Prof. Nyarwi. Semua ini terbuka, termasuk di partai-partai lain karena memang ruang yang diberikan MK ini kan sangat luar biasa besar. Jadi semua punya kontribusi atau punya signifikansi dalam menentukan peta. Jadi ketika kita bicara elektoral 2029, tidak ansih ini bicara gravitasinya Prabowo dan Gibran. Tapi ada banyak hal juga yang bisa mengatur ulang ya pakem-pakem yang sudah dibangun ini gitu. Apalagi dengan banyak partai mungkin Anies juga hidup lagi kartunya ya. Partai-partai lain yang Nasdem ya, PKS dan segala macam juga pasti akan mengatur di dalam tergantung signifikansi mereka dan ini akan ditentukan menjelang pemilu 2029. Saya pikir agak jauh untuk kita sebut hari ini gitu. Karena semua pada posisi yang sama gitu. Secara skor ya, Puan, Anies, Gibran dan lain-lain ya, AHY dan tentu tokoh-tokoh politik yang punya kendaraan politik dan punya basis massa yang kuat. Saya minjam istilahmu ya, capitalnya itu mirip lah. Jadi nilai valuasinya nggak bisa yang satu lebih dominan saat ini kan. Jadi
belum kelihatan Bud nilai valuasinya. Kita masih tunggu waktu. Biarkan waktu yang akan menjawab. Iya. Asik. Biarkan lembaga survei yang menyurvei. Ya, baik. Terima kasih. Itu salah satu penentu Iya, nilai. terima kasih ya Prof Nyarwi ya, Terima kasih, Prof Nyarwi. Profesor Politik dari UGM Mantap. dan Ikram Bang Masloman Ikram. sebagai anak bangsa Anak atribusinya bangsa, ya. terima Nanti kasih. tulis Ikram Masloman anak Anak bangsa. bangsa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, sama-sama.